بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا الله يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat, uhayyikum jami'an bi tahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan duduk bermajelis untuk memperdalam dan membahas tentang agama kita. Dan tentunya kita ingin semakin banyak kita mengetahui perkara-perkara tentang agama kita, semakin selamatlah dunia dan akhirat kita. Di antara apa-apa yang mungkin terjadi pada hidup kita adalah hal-hal yang terkait dengan saksi. Maka pagi ini saya akan membahas satu tema tentang adab bagaimana terkait dengan persaksian. Apa yang dimaksud dengan persaksian ini? Secara umum siapapun kita boleh jadi akan ditunjuk sebagai saksi. Ada saksi yang sifatnya formal karena diundang, atau ada karena saksi yang sifatnya takdir, insidental. Saksi yang dimaksud sebagai saksi yang undangan atau formal, misalkan Bapak Ibu diundang untuk menjadi saksi, bahwa Bapak biasanya menjadi saksi dari sebuah pernikahan, saksi dari pihak laki-laki maupun saksi dari pihak perempuan. Maka kalau sudah ditunjuk sebagai saksi dan kemudian melihat bahwa pernikahan itu sah, imma dia dicatat atau tidak dicatat dalam buku catatan sipil, maka selamatnya seorang saksi yang telah melihat sesuatu itu sah dalam agama wajib untuk bersaksi dan tidak boleh menyembunyikan persaksian, apalagi bersaksi secara palsu. Yang kedua, mungkin kita diundang untuk menjadi saksi dalam sebuah ikatan kerjasama atau hutang piutang atau muamalah lainnya. Dan pada saat itu kita menjadi saksi karena dibutuhkan dua orang saksi yang adil bahwa telah terjadi akad, bahwa telah terjadi wakaf, ya. Maka selamanya kita harus bersaksi bahwa ya, orang itu pernah berwakaf, orang itu pernah berhutang piutang. Hari ini banyak sekali kejadian di Indonesia di mana wakaf sudah diserahkan secara lisan dengan adanya saksi, tapi karena belum diserahkan secara formal ke Badan Wakaf Indonesia, walhasil anak-anaknya ada yang jahil, ya, maka kemudian tanah-tanahnya diambil kembali, jadikan sertifikat hak milik, padahal saksi-saksinya masih hidup. Apalagi kalau saksinya sudah mati, tak ada lagi tanda bahwa tanah itu tanah wakaf. Tanah yang sudah diwakafkan itu artinya tanah milik Allah, bukan milik manusia. Kalau dibuat rumah, dibuat sertifikat hak milik, maka selamanya dia berdosa menempati rumah di atas tanah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini butuh pentingnya saksi. Yang ketiga, saksi yang formal. Misalkan di pengadilan dia membutuhkan satu kesaksian dari seorang pakar, maka Bapak Ibu diundang sebagai saksi ahli, maka wajib bersaksi sesuai apa yang diketahui tanpa adanya pesanan apapun. Ini contoh 3 jenis saksi formal yang mungkin akan dihadapi oleh setiap manusia, dan kita belajar bagaimana konsekuensinya dan urgensinya. Nah, saksi yang kedua adalah saksi yang tidak diundang, sifatnya insidentil, takdir. Misalkan pagi-pagi kita naik mobil untuk ke masjid, menyusuri jalanan gelap yang sepi. Di depan kita ternyata terlihat ada seorang laki-laki senior sedang mengendarai sepeda. Tiba-tiba di depan kita lagi ada motor ngebut dan menabrak sepeda tadi. Masuklah kakek itu ke parit, paritnya penuh, kakek itu tenggelam, kira-kira begitu. Nah, siapa yang, dan itu terjadi di depan mata kita, maka siapa yang meminta kita jadi saksi pada saat itu? Kita bisa lari saja, kita bisa tinggalkan saja, tapi Allah mentakdirkan itu tidak dengan sia-sia. Ada sesuatu yang Allah minta dari kita, ingin diuji keimanan kita. Maka pada saat itu tidak ada pilihan kecuali kita berhenti membantu kakek itu keluar. Dan kalau terjadi hal-hal yang dibutuhkan, maka kita pun harus siap bersaksi kalau diminta oleh pihak keamanan untuk menegakkan keadilan, untuk menjelaskan siapa yang bersalah, apalagi kalau sudah kaitannya dengan nyawa manusia. Nah, ini perbincangan sampai sini ini dibahas dalam agama kita. Beberapa pekan terakhir ini kita disuguhkan satu kasus Vina namanya, yang sudah 8 tahun berhasil menghukum 7 orang. Tapi ternyata kabarnya konon ada 3 orang belum ketangkap. Kemudian muncullah Jin Korin bersaksi. Kesaksian Jin Korin masuk dalam bioskop. Yang nonton bioskop juga terkena Jin Korin. Dan karena Jin Korin ini bersaksi, ramailah Indonesia. Maka tiba-tiba Polda Jawa Barat menangkap seseorang bernama Peggy, yang kemudian dia tukang bangunan. Nah, orang jadi bertanya, kenapa ada Peggy? Kok Peggy yang ditangkap? Dan menarik, ternyata ketika press conference, Peggy yang melawan, bukan saya tidak bersalah, tolong saya tidak bersalah. Nah, ini jarang yang ada press conference yang ditangkap malah melawan, meminta tolong, bukan saya. Seminggu kemudian ada seorang saksi, entah dari mana munculnya, tiba-tiba dia bersaksi, masuk ke televisi, masih muda, maka diwawancarai. Anda, ini kan kejadian sudah 8 tahun yang lalu, masih ingat? Masih ingat. Waktu itu jarak Anda dengan lokasi berapa jauh? Sekitar 100 meter. Kondisinya gelap atau terang? Gelap. Tapi wajah Peggy saya jelas. Nah, di situ saya melihat ada keanehan, ada yang nggak nyambung di situ, ya. Karena ingatan manusia itu sangat terbatas, apalagi wajah Peggy yang nggak dikenal, gitu kan. Gelap, tapi dia bilang jelas. Ya, kata Peggy ini jelas. Kata saya, saksi tadi, memang dia, saya yakin. Nah, di situ muncul keanehan, ada seorang saksi yang bersaksi.
Sebaliknya beberapa waktu berikutnya temannya Peggy bersaksi juga sebagai sesama rekan bangunan. Pada hari H dia mengantarkan Peggy pagi-pagi ke terminal untuk menuju Cirebon. Setelah itu balik lagi ke bangunan yang sedang dibangun di Bandung dan kemudian tidur. Iya kan? Maka menurut kesaksian itu tidak mungkin Peggy melakukan, karena pada waktu itu Peggy sedang diantar ke terminal ke Cirebon. Ya, waktunya tidak pas dan tidak turun dari Cirebon langsung gangguin laki-laki perempuan sedang naik motor kemudian membunuh. Nah, itu kesaksian. Nah, singkat cerita, seminggu kemudian diketahui bahwa yang laki-laki pertama tadi bersaksi palsu. Bersaksi palsu. Nah, menjadi lebih rumit ketika kesaksian-kesaksian palsu itu muncul karena permintaan penyidik. Nah, di sini polisi jadi punya 4 cerita dan membahas persoalan di internal mereka yang menjadi rumit. Sampai kemudian Kapolri menurunkan tim ahli untuk mendampingi Polda Jawa Barat yang nggak selesai-selesai. Gitu kan. Singkat cerita, akhirnya hari ini Peggy dibebaskan dengan catatan salah tangkap, didukung oleh viral berbagai media, berbagai ini. Kalau nggak viral, nggak ada media, kayaknya nggak lepas juga. Nah, pengadilannya pun, hakimnya pun mengatakan, percaya kepada saya akan membuat keputusan seadil. Akhirnya bebas Peggy melawan untuk memperbaiki nama baik, dan menurut aturan negara dia berhak dibayar, saya lupa nilainya, 12 juta atau 20 juta atau 120 juta, saya lupa nilainya. Tapi menurut para pakar, mendapatkan uang dari negara untuk perbaikan nama, rehabilitasi itu nggak mudah. Bahkan ada yang berhasil itu setelah 8 tahun bolak-balik gitu. Dan seterusnya. Tapi sekarang perlawanan. Tapi muncul lagi seseorang yang bernama siapa? Pengacara Rusman atau siapa? Nurman atau apa? Yang kemudian meminta hakim untuk diperiksa karena salah dan seterusnya. Jadi ceritanya menjadi rumit ya. Kemudian ada lagi yang tadi temannya Peggy yang kemudian bersaksi, sesama tukang bangunan, bukan orang Bandung, tapi bahasanya masih bahasa daerah. Disuruh bersaksi, kalimatnya kalau bagi saya susah dimengerti, susah paham. Maka dia didampingi oleh pengacara. Maksud dia begini. Nah, ini semua saya angkat sebagai satu studi kasus. Ada seseorang yang bersaksi dengan meyakinkan, padahal boleh jadi isinya keliru. Tapi ada saksi yang kalimatnya susah dipahami, sehingga orang mungkin susah percaya dengannya, tapi mungkin kesaksiannya benar. Nah, sekarang kita berdasarkan contoh kasus terdekat kita ini, dan kasus ini belum selesai kan, karena 3 atau 4 orang yang belum ditangkap itu masih belum jelas siapa orangnya dan kenapa bapaknya korban yang juga polisi membuat hal-hal yang mengubah penyidikan dan sejenisnya. Nah, kita coba lihat masa depan Polda Jawa Barat. Maka perbincangan kita ini masuk dalam bab agama yang disebut sebagai qaulaz zur ay syahadatuz zur, ya, perkataan palsu dan atau kesaksian palsu. Kita coba nikmati beberapa ayat dari sekian banyak ayat yang berbicara tentang hal ini. Satu ayat saja kalau berbicara masalah ini itu sudah penting, apalagi kalau ayatnya banyak. Ini pertanda bahwa umat ini harus sangat memperhatikan kesaksian palsu. Ya,
Saya pernah naik bis di terminal lebih panjang mau ke Garut. Bisnya pinggir jalan, sepertinya mau jalan. Pak, ini mau jalan? Jalan. Lama apa sebentar? Sebentar, Pak. Demi Allah sebentar. Nah, dia bilang demi Allah, bukan demi Allah gitu. Demi Allah sebentar, saya naik ke atas. 30 menit nggak jalan-jalan juga. Pak, jalan nggak? Jalan bentar lagi. Tungguin lagi nggak jalan juga. Wah, ini bisa alamat sampai malam. Cuma nungguin pinggir jalannya di bis. Maka saya turun, pindah ke elop yang setengah nyawa, ya kan? Tapi dia marah-marah ya, pakai nendang-nendang juga. Nah, tadi saya cerita karena hari ini banyak orang bersaksi dengan menggunakan nama Allah. Demi Allah, demi Allah. Karena sudah menggunakan nama Allah, orang akhirnya percaya. Ya. Tapi seringkali yang saya khawatirkan, karena nama Allah itu sering diangkat, terlalu sering diangkat oleh seseorang, akhirnya nama Allah itu menjadi kecil, jadi rendah. Bahkan akhirnya terjadilah kasus-kasus kebohongan setelah demi Allah. Ya, atau orang bersumpah supaya segera lepas demi Allah juga. Nah, ini musibah berikutnya yang terbesar. Ketika kita bersaksi bersumpah atas nama Allah untuk berbohong, Allah marah, terhina Allah. Allah terhina. Semakin terhina Allah ketika di satu zaman orang bersumpah, ketika disebut nama Allah berani, bersumpah demi nama Allah berani, kenapa enggak? Ya udah, kalau gitu bersumpah demi nama pocong berani enggak? Baru dia diam. Mulai takut nih saya kalau demi sumpah pocong gitu kan. Jadi ada satu zaman di mana orang lebih takut dengan sumpah pocong daripada demi Allah. Nah, ini akhir zaman. Padahal pocong itu diciptakan oleh budaya, dan kemudian kita lebih takut pada apa yang diciptakan oleh budaya itu. Ini musibah besar. Ya. Para koruptor di negeri ini semuanya bersumpah kan? Bersumpah. Quran satu di atas. Mungkin Quran perlu banyak, 10 Quran di atasnya. Ya, tapi tetap korupsi. Sumpah jabatan, sumpah kedokteran, sumpah kepolisian, semua bersumpah. Tapi apakah ketika membaca sumpah itu sedang tertidur? Tidak. Kita juga setiap hari bersumpah, dan itu rahasia kenapa sumpah kita berhari-hari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu satu baiat. Kan kita udah masuk Islam dulu, misalkan ada mu'alaf, kalau kita nggak masuk Islam ya, lahir tiba-tiba ada Muslim gitu. Orang masuk Islam dengan syahadat. Tapi siapapun yang sudah Muslim, setiap hari 9 kali dia ulang asyhadu an la ilaha illallah. Karena memang manusia itu pelupa, nggak paham resiko daripada persaksian, diulang lagi. Nah, beberapa ayat yang kita coba angkat untuk menerangkan masalah ini. Pertama, Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun." Wa man azlam, siapa yang lebih zalim lagi, mimman, daripada kata syahadatan, yang menyembunyikan kesaksian, indahu, yang dia ketahui, minallah, dari Allah. Wa man azlam, siapa yang lebih zalim. Kalau kita ingat kata zalim, seorang mukmin itu di antara yang dia ingat kalau zalim itu adalah syirik. Dari mana kok bisa nyambungin ke syirik?
Quran surat Luqman surat 31 ayat ke-16, ada nasihat Luqman di antara nasihat-nasihat yang panjang itu kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta. Ya, bukan ayat 16, ayat 13. Ya bunayya, la tusyrik billah, jangan kau syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, syirikmu kepada Allah itu merupakan kezaliman yang besar. Jadi syirik itu zalim. Zalim itu gelap. Orang yang jiwanya gelap, dia dapat melakukan kesyirikan. Ya. Nah, kenapa saya singgung dengan syirik? Karena nanti agama ini membingkai pelajaran bahwa bersaksi palsu itu sejajar dengan syirik. Ini kenapa penting dibahas adab dalam bersaksi. Tidak boleh kita bermain-main dalam masalah saksi, karena ini satu package. Bingkainya adalah bersaksi palsu itu sama setara dengan syirik. Kalau disambung-sambungin secara filosofis kok bisa sama? Ya karena seseorang itu umumnya bersumpah atas nama Allah. Ini kaitannya dia membawa-bawa kemuliaan Allah untuk berbohong. Nah, kembali kepada ayat ini, tidak ada lagi yang lebih zalim dalam konteks ini adalah kecuali orang yang menyembunyikan apa yang dia ketahui dari Allah. Apa yang dia ketahui? Tadi kisah kakek masuk ke parit, kisah bahwa dia melihat sesuatu, kisah bahwa dia telah pernah menjadi saksi. Dia sembunyikan. Allah tutup, dan Allah tidak lalai dengan apa yang kalian kerjakan. Artinya apa? Allah marah. Allah marah kepada orang-orang yang menyembunyikan sesuatu. Karena gara-gara engkau sembunyikan itu nanti ada masalah. Nanti kita jelaskan masalahnya. Di surat yang sama, tapi ayat 283, Allah kembali mengulangi, وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, jangan pernah engkau menyembunyikan kesaksian. Karena barang siapa dia menyembunyikan kesaksian, qalbunya telah berdosa, dan Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Itu artinya sindiran. Dia tidak terpisah dari ayat tadi. Allah Maha mengetahui, kalian menyembunyikan, Allah tahu. Bahwa apa yang ada dalam hatimu pun Allah tahu. Maka dosa itu berawal dari hati. Nah, hadirin wal hadirat, berimankah kita? Tentu mungkin jawaban kita, iya saya beriman. Tapi kita sudah pernah belajar bahwa iman itu nggak cukup dengan mengaku-ngaku. Iman itu wajib ditunjukkan dengan amal, ya kan? Dan di dalam Al-Quran terdapat perulangan kalimat ya ayyuhalladzina amanu terulang sebanyak berapa kali? Masih ingat? 89 kali. 89 kali terulang ya ayyuhalladzina amanu, wahai bapak-bapak yang beriman. Kalau mengaku beriman ada perintah loh. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Udah puasa kemarin kan? Nah, itu baru satu. Ada 88 perintah lagi tuh, ya kan? Nah, yang menarik dari 88 perintah lagi itu ada 2 perintah yang khusus bicara perulangan masalah ini. Kalau kita beriman, ini menunjukkan ini sangat mempengaruhi kualitas keimanan kita di masalah kesaksian palsu. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 135, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Jadilah kalian semua penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Babnya syuhada'a lillah, menegakkan keadilan dengan menegakkan kesaksian, karena takut hanya kepada Allah. Tidak memperhatikan resiko berikutnya, karena kalau memang aku harus bersaksi. Apa lanjutan ayatnya? Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyakun ghaniyan aw faqira. Meskipun gara-gara engkau bersaksi, engkau membahayakan dirimu, engkau membahayakan orang tuamu, engkau membahayakan keluargamu, engkau membahayakan orang yang sudah kaya tiba-tiba jadi dimiskinkan gara-gara kesaksianmu. Engkau membahayakan orang yang sudah fakir malah tambah ditangkap polisi gara-gara kesaksianmu. Artinya ketika orang bersaksi pasti ada resiko. Resikonya apapun, bisa diri kita, bisa keluarga kita, anak kita, dan seterusnya. Resiko itu bisa terjadi, tapi resiko itu juga bisa tidak terjadi. Wallahu a'lam bihima. Allah yang paling tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jangan kalian mengira-ngira. Fala tattabi'ul hawa. Jangan ikuti perasaan. Kalau engkau memang harus bersaksi, jangan tutupi kesaksianmu hanya karena engkau membawa perasaan. Anta'dilu, dalam menegakkan keadilan. Memang resiko orang bersaksi itu macam-macam. Kita hidup 10 tahun terakhir, ada orang bersaksi ahli IT di jalan tol, lehernya digorok tapi nggak mati, ya kan? Nggak mati. Alhamdulillah bisa disambung kembali, dia hidup tapi cacat. Di 10 tahun terakhir kita melihat bagaimana seorang anggota KPK matanya disiram air raksa. Ini kesaksian juga ini. Kita melihat bagaimana kilometer 50 sudah nggak ada rest areanya sekarang. Dan kalau sekarang kilometer 50 Bapak Ibu lewat udah disusun dengan rapi kayak bukit-bukit tanah begitu. Jadi betul-betul nggak ada bekas rest area. Jadi kalau di Indonesia itu ada kasus, kalau di masjid itu sendal bisa hilang. Kalau di Indonesia, kalau kaitan dengan kasus, rest area bisa hilang. Rest areanya hilang, bersih, tak ada lagi jejak-jejak yang bisa dilihat. Nah, memang pakar dalam penghilangan itu ada di Konoha, di negeri Konoha, di Wakanda itu mudah hilang kalau di sana. Ya, itu kan persoalan. Kasus itu ada kaitan-kaitan dengan Sambo juga, kelihatannya dari beberapa analisis. Tapi kan tidak selesai itu. Ya, saya tidak tahu yang ditangkap pangkatnya apa, berapa orang dan seterusnya. Tapi ini kasus luar biasa. Ya, berat itu. Ya, berat. Makanya ada lembaga perlindungan saksi korban LPSK. Itu menunjukkan kalau kita bersaksi ada risiko. Tapi kalau Allah perintahkan kita bersaksi, melaksanakan perintah Allah itu jihad. Segala risiko yang dihadapi memang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang pasti besar. Nah, itu prinsip yang saya sampaikan. Ini perintah Allah. Allah sampaikan ada risiko. Tapi bukan gara-gara risiko itu engkau menyembunyikan kesaksian. Pasti kalau orang menyembunyikan kesaksian, dia tidak bahagia dalam hidup. Sepanjang hidup sampai wafat, dia nggak bahagia. Kenapa? Nggak plong. Ada sesuatu dia lihat gara-gara dia bersaksi, si fulan ditangkap, si fulan dihukum mati, si fulan dimiskinkan, dan gara-gara kesaksian itu. Atau gara-gara dia diam tidak bersaksi, pasti orang tidak bahagia. Ya, pasti orang tidak berbahagia. Nah,
Ayat yang kedua tentang ya ayyuhalladzina amanu terkait ini memberikan pelajaran prinsip berikutnya juga ini penting. Quran surah Al-Maidah ayat ke-8. Apa prinsip yang disampaikan di sini? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Sama dengan redaksi sedikit berbeda, tapi prinsipnya ada pada ayat berikutnya. Allah berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Jangan sampai ketika engkau bersaksi, engkau bawa perasaan, sehingga gara-gara mungkin perasaanmu kau tidak suka. Nanti kalau saya bersaksi, orang yang saya tidak sukai dalam hidup itu jadi terbantu dong dengan saya. Ini nggak boleh. Ya. Ada satu kisah-kisah menarik di dalam kitab-kitab masa dulu ya. Dulu ada seorang hakim, soleh hakimnya, tapi dia jatuh cinta dengan seorang perempuan cantik. Dia punya keinginan menikahi wanita cantik itu. Tapi qadar Allah, wanita cantik yang dia cintai itu ternyata melakukan dosa, melakukan kesalahan sehingga dia harus dihukum berat di pengadilan. Saya lupa apakah hukumannya hukuman mati atau hukuman panjang gitu kan. Tapi dia senang dengan wanita itu. Nah, dia jadi hakimnya. Terjadi konflik of interest, ya kan? Pas dia mau menghukum, dia susah menghukum. Udah jelas dia bersalah perempuan itu. Saya hukum atau tidak? Saya hukum atau tidak? Akhirnya, sidang direses. Sidang direses. Dia sholat istighfar. Ya Allah, saya berani menghukum ini. Karena kebawa perasaannya. Jadi orang soleh sekalipun ada kebawa perasaan juga. Putuskan lagi, berani Allah, saya berani. Kasihan wanita ini, ya, saya punya rasa dengan dia. Ya, orang soleh pada akhirnya masih dijaga Allah. Akhirnya dia tetap putuskan salah. Tapi maksud saya ada cerita tentang orang soleh susah memutuskan karena dia punya perasaan dengan perempuan. Ini hati-hati. Kita ini semua terkadang bisa jadi hakim. Saya kepada guru-guru di sekolah kami, sekolah adab, kemarin saya sampaikan, ketika antum memberikan nilai setiap semester, antum sedang bersaksi di hadapan Allah, anak ini nilainya sekian. Antum harus adil, karena lawan adil itu zalim. Antum harus adil. Gimana supaya adil? Saya bimbing cara-caranya, proses terusnya. Sekali lagi untuk menegakkan keadilan itu. Ya, itu memberikan nilai atau menjadi juri perlombaan, memberikan nilai. Ini menjadi hakim. Iya, memang dia juara 1, dia juara 2. Ini hakim. Jadi siapapun manusia sangat boleh jadi menjadi saksi dalam format-format yang berbeda-beda. Gitu. Tapi jangan sampai gara-gara kita nggak suka sama seseorang membuat akhirnya kita bersaksi yang tidak sebenarnya. Rasulullah SAW bahkan bersabda, "Lau kana Fatimah binti Muhammad, kalaulah anakku sendiri yang mencuri, bapaknya tidak akan pernah melindunginya. Aku yang akan langsung memotong tangan dia." Begitu. Itu mukmin. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam pribadi Nabi terdapat suri tauladan dalam berbagai hal, termasuk dalam masalah menegakkan keadilan. Tidak gara-gara dia anak kita, ya, kemudian kita jaga, ya kita jaga, tapi jangan sampai kemudian kita tutupi dia dari hukum.
Atau jangan sampai undang-undang diganti hanya supaya anak kita terfasilitasi. Itu persoalan-persoalan yang manusiawi dilakukan, tapi jadi zolim kalau dilakukan. Zolim, keinginan itu pasti ada sama manusia. Kan kita pengen lihat anak-anak kita masa depannya bagus, toh. Tapi kalau gara-gara itu kita mengubah sesuatu yang tidak pantas diubah, nah, di situ terjadi kezoliman. Ya. Maka kemudian kenapa kita penting membahas masalah ini? Suatu ketika Nabi SAW menyampaikan masalah ini. Suatu ketika Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Kemudian Nabi bahunya bersandar. Katakan bersandar di kursi kalau sekarang. Di kursi. Nabi menyampaikan materi. Nabi mengatakan begini, wahai sahabatku, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Maukah engkau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Dosa besar itu bukan dosa kecil. Dosa besar itu besar. Besar itu berat hukumannya. Neraka lah, tak ada dosa besar hukuman di surga kan tidak ada. Hukuman neraka berat. Al-Imam Az-Zahabi menulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kita perlu tahu itu apa dosa-dosa besar. Nah, dari dosa-dosa besar itu ada dosa yang paling besar. Ada berapa? Ada 3. Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Sambil senderan begini, Nabi mengatakan, 1, al-israfu billah, syirik kepada Allah, ini dosa besar paling besar. 2, uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Ini dosa besar paling besar. Hari ini kita lihat ya, 2 pekan terakhir ada ibu yang ditersangkakan oleh 4 orang anaknya karena masalah waris. Ya, bayangkan, gara-gara harta ibu kita akan masuk penjara. Padahal kalaupun ibu kita berlaku kejahatan, itu urusan dia kepada Allah. Iya kan? Ini yang melahirkan kita. Harta kita diambil sama ibu kita, silakan ambil. Ibu kita nggak kasih harta yang milik kita, ambil. Ya, kita tidak akan pernah jatuh miskin hanya karena kita bersedekah, apalagi kepada ibu kita. Niatkan saja sedekah. Kalau harta warisan kita diambil oleh ibu kita, insya Allah itu sedekah dari seorang anak. Ya, selesai. Kenapa kita harus korbankan ibu kita dengan persoalannya? Hari ini ada anak-anak yang tak sempat mengurus bapak ibunya, dimasukkan ke panti jompo. Bahkan ada video terbaru itu yang anak ini tidak mengurus bapaknya. Bapaknya sudah lupa, suka jalan sendiri, hilang. Anak ini kemudian tidak mengurus. Akhirnya datang tim sosiopreneur, orang-orang yang memang membangun yayasan bidang itu. Dia minta izin, Bu, bapaknya biar kami bawa saja ke mana? Ke panti jompo kami. Dan suratnya isinya begini, dia akan kami rawat gini, kami rela memberikan bapak kami untuk dirawat di panti jompo sampai mati dan sampai dikuburkan, dikremasi oleh pihak panti jompo, tanda tangan. Nah, ini terjadi ya, anak-anak yang tidak lagi mau mengurus orang tuanya apapun alasannya. Ya, hati-hati. Sekarang ada lagi satu di antara yang terjadi, yang boleh jadi dikaitkan dengan pesan Nabi ya, ketika ditanya apakah tanda akhir zaman, akhbirni anis sa'ah, apa tanda-tanda as-sa'ah, hari kiamat itu ya Rasulullah? Salah satunya adalah antalidal amatu rabbataha. Apa artinya? Seorang ibu melahirkan tuannya, majikannya.
Sudah apa belum? Nah, ini kajiannya banyak versinya. Di antaranya yang dikhawatirkan ini masuk pada antali dan amatu rabbataha. Ada seorang anak menikah, menikah suami istri, tapi sama-sama karir. Punya anak lah mereka. Anaknya dititip sama siapa? Titip sama ibu. Nah, dalam ilmu psikologi, istri kita, bapak-bapak, istri kita, dia cuma punya kemampuan mendidik sekali, satu generasi dia didik. Setelah itu dia tidak punya fasilitas emosional untuk mendidik lagi secara umum. Kita bicara secara umum, kecuali dia seorang yang ahli pendidikan atau berkecimpung di dunia pendidikan, atau dia punya keilmuan. Maka ketika dia diserahkan anak kedua kali, anak kecil kedua kali, pada yang kedua itu tidak berlaku ilmu pendidikan bagi dia. Maka yang terjadi adalah kalau anak kecil itu minta coklat, dia kasih sekilo, gitu kan? Anak kecil itu meminta jajan, nggak beli ibunya, dia kasih jajan, gitu kan? Nah, itu perkara kalau kita titipkan sama neneknya, betul ya, nenek-nenek. Jadi neneknya itu dia sudah tidak punya kapasitas lagi untuk mendidik anak sebenarnya. Yang ada dia kasih sayang saja, gitu. Nah, saya tidak ingin cerita di sana. Saya ingin cerita tentang sangat boleh jadi anak-anak lupa bahwa itu adalah ibunya. Kok bisa? Awal-awal dia nitip, mak, titip ya. Soalnya daripada kepada pembantu nggak aman nih. Kepada ibu saja misalkan gitu kan. Titip, ya kan? Titip kepada ibunya. Nah, itu pertama, 2 bulan, 3 bulan, begitu setiap hari. Bulan keempat dia mulai punya ide, mak, ibu kan sendirian, udah tinggal sama kami saja, biar gak jauh-jauh kalau nitip, gitu kan? Misalkan, ilustrasi aja nih. Oh iya deh, saya tinggal. Jadi akhirnya ibu itu tinggallah di rumah anaknya sambil ngasuh cucunya, gitu. Mungkin nggak yang terjadi di dunia ini? Oh banyak ya. Ini benar baru ilustrasi, ternyata banyak, gitu kan. Nah, berjalanlah dia pindah 3 bulan, 6 bulan. Lama-lama pas mau berangkat, ya misalkan di depan rumah terasnya licin, tapi nggak sempat berangkat. Ngomonglah, mak, minta tolong mak, nanti kalau sempat ya, aku nggak sempat nih. Tolong dipel sebentar ke depan, nanti takut licin si cucunya terpleset, bukan maknya terpleset ya. Cucunya nanti terpleset. Kata maknya, ya udah berangkat ke jalan sana, nanti aku pel, gitu kan? Oke, jalan terus masalah pal-pal 3 bulan. Nah, saya khawatir lama-lama anak itu lupa ini adalah ibunya. Suatu ketika nanti dia ngomong, waktu dia mau pulang ternyata dia kepleset, gitu kan? Terus dia bilang, mak, kok nggak dipel sih mak? Mak ngapain ini sih hari ini? Kan selama berbulan-bulan mak tinggal gratis di sini, makan semua. Ngapel aja mak nggak bisa. Mak apa aja sih kerjaannya? Nah, kalaulah ini terjadi di sebuah negeri di Konoha, gitu kan? Maka boleh jadi kita sudah berperilaku sebagai majikan bagi anak kita. Gitu. Haram. Tidak boleh kita memerintah ibu kita. Tapi juga kita sebaiknya jangan melarang ibu kita. Kalau ibu kita sudah sepuh, dia pengen nyangkol, dia pengen ngapain, silahkan. Yang penting dia punya aktivitas. Tapi juga jangan kita perintah-perintahkan. Mak, ngepel ya, mak ini ya, ngapain ini? Jangan. Kita bukan majikan dia. Dulu ada seorang laki-laki menggendong ibunya, tawaf dari rumahnya ke Ka'bah, tawaf. Qadarullah ketemu dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala, seorang anak Umar yang masih hidup waktu itu. Wahai sahabat Nabi, hari ini aku sudah menggendong ibuku, tawaf. Lelahnya luar biasa ini. Kira-kira apakah ini sudah dapat membalas kebaikan ibuku ya sahabat Nabi? Kata Abdullah bin Umar, bahkan satu tarikan nafasnya yang kesakitan ketika mencoba melahirkanmu, itu aja belum
terbayar. Oh, belum terbayar, belum. Sementara kita sudah mulai merasa berjasa karena memberikan makan ibu kita, memberikan ini dan seterusnya. Nah, mungkin ada ibu-ibu kita yang akhlaknya kurang bagus, bimbing dengan baik, tidak menjadi alasan bagi kita menghardiknya, menzoliminya. Nah, ini berat nih. Jadi uququl walidain itu termasuk dosa besar yang paling besar. Tapi Nabi bicara itu masih bersandar nih. Nah, ketika Nabi mengatakan dosa besar yang paling besar yang ketiga, Nabi langsung berdiri begini, langsung sandarannya berubah begini. Ala qaula zur, wahai sahabatku, jangan sampai kalian itu berkata zur. Kalian aja begini-begini, jangan bersumpah palsu, jangan bersaksi palsu, terus bicara begitu, diulang-ulang tadi. Sampai para sahabat, ya Allah, Nabi kok ulang-ulang yang ketiga ini? Kapanlah Nabi diam kiranya? Kami udah paham kok, gitu. Nah, pertanyaan kenapa Nabi mengulang-ulang terus? Ketika al-isyraku billah, syirik kepada Allah, nggak mengulang. Ketika uququl walidain, nggak mengulang. Tapi ketika qaulaz zur, mengulang-ulang. Karena di akhir zaman itu banyak manusia yang berkata zur. Maka disebut oleh Nabi SAW, udilat syahadatuz zur bil isyraku billah salasa mirarin. Sampai 3 kali Nabi SAW mengatakan bersaksi palsu itu setara dengan mensekutukan Allah. Maka kecuali bersaksi untuk kerukunan keluarga, ya, itu masih ada jalan bolehnya. Misalkan kita pagi ini dibuatin teh manis oleh istri kita, ternyata bukan teh manis tapi teh asin karena salah naruh gula sama garam. Itu pernah kejadian, ya kan, di masa Nabi SAW. Minum, mana tehnya? Manis, coba rasain, manis kan? Manis lah, rasain. Nanti dia ngerasain, Aisyah muntah. Wah, asin banget ternyata, gitu kan. Ya, gimana maksudnya? Menyenangkan hati istri kita itu bersaksi juga, tapi membuat senangnya istri itu lebih utama lagi. Ya. Nah, apa makna az-zur? Az-zur itu maknanya adalah berkata yang indah, dibuat indah sehingga keluar dari makna asalnya. Nah, itu. Maka yang disebut bersaksi palsu itu apa? Bersaksi atas apa yang dia tidak tahu sebenarnya, atau bersaksi atas sesuatu yang tidak benar pernah terjadi, atau dia bersaksi untuk menyesuaikan apa kebutuhan di pengadilan. Pak, Bapak jadi saksi ya? Siap. Tapi Bapak nanti kalau bisa begini Pak, gini, gitu kan. Ya, jadi Bapak kalau bisa ngomongnya begini. Nah, ini namanya saksi palsu. Nah, kenapa saya tadi sempat angkat persoalan bahwa ada laki-laki yang bersaksi palsu tapi kalimatnya bagus, ada laki-laki bersaksi benar tapi kalimatnya susah dimengerti, jadi orang nggak percaya sama dia. Ada orang yang ditakdirkan itu, kalimatnya nggak meyakinkan padahal dia benar bersaksinya, gitu. Nah, Nabi SAW pernah bersabda, suatu ketika mungkin kalian datang kepada Nabi, innakum tahtasimuna ilayya, kalian datang untuk mengadukan pertentangan di antara kalian berdua. Yang satu bisa bicara baik kepada saya, meyakinkan dan seterusnya, sehingga saya cenderung sama dia. Yang satu bersaksi susah dipahami dan sehingga saya kurang percaya dengan dia. Maka dari sisi kemanusiaan Nabi, mungkin aku akan memilih dia kayak yang benar. Padahal engkau tahu keputusanku tidak benar, maka jangan engkau taati keputusanku. Karena kalau engkau taati, engkau tidak tolak, itu sama saja engkau telah memberikan sepotong api neraka kepadaku. Ya, nah, ini menunjukkan bagaimana seorang Nabi itu khawatir bisa memutuskan sesuatu
hanya karena skenario indah yang dibuat oleh manusia. Dan kenapa bersaksi palsu itu disebut dosa besar yang paling besar? Kata Imam Az-Zahabi, karena di dalam dosa besar yang paling besar itu mengandung dosa-dosa besar. Contoh qaulaz zur, apa dosa besar di dalamnya? Bohong. 2, fitnah. 3, potensi kezaliman besar. Misalkan kita bersaksi, memang dia pelakunya, dia yang membunuh. Akhirnya orang itu dihukum mati. Ya kan? Dihukum mati. Ya. Kecuali Sambo kan membunuh tidak dihukum mati ya. Kemungkinan malah lepas setelah 20 tahun. Tapi ada orang selain Sambo yang membunuh orang dihukum mati. Dihukum mati. Nah, padahal dihukum mati itu kan mengambil darah orang. Dalam Islam, Allah melarang kalian mengambil darah manusia illa bil haq, kecuali dengan benar. Yang benar itu apa? Membunuh orang yang benar itu satu, di medan perang, medan jihad. Yang kedua, di pengadilan yang benar. Tapi kita bicara pengadilan karena kesaksian palsu, akhirnya darahnya diambil, dibunuh dia, dihukum mati maksudnya. Gara-gara kita, berarti kita sedang menghalalkan apa yang tadinya diharamkan gara-gara kesaksian kita. Itu kezaliman besar. Jadi udah berapa nih? Udah 3. Dan halal yang lainnya, maka dia disebut akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Terakhir, ya dari masih panjang cerita ini. Terakhir, prinsip yang penting juga adalah sahabat Nabi SAW bertanya, perbincangan kita ini apakah untuk hal-hal yang besar semata seperti pembunuhan, ya kan? Atau tadi yang besar-besar, ataukah juga masalah-masalah yang remeh? Ya, misalkan bapak-bapak yang bekerja di kantoran, kerja sampai jam 9 malam di meja kerja, sampingnya ada meja kerja, temannya udah pada pulang, tapi di mejanya ada kacang atom, ya kan? Ada kacang atom, baru lapar, kita lihat ada kacang atom, manusiawi pengen makan, tapi yang punya nggak ada. Ada orang-orang bilang, "Yalah, ambil dulu, ambil ya." Iya, kita yang minta, kita yang ngiyain. Ini kan sepele, cuma kacang atom, Ustaz. Perbincangan itu dari kacang atom. Nabi SAW menjawab, wa in qadiban min arakin, meskipun hanya sepotong kayu siwak, jangan pernah kalian remehkan. Jangan tinggi-tinggi ingin menegakkan peradaban sebelum kau terbiasa menegakkan adab-adab yang kecil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi saksi yang adil, berani menegakkan saksi, tidak konflik kepentingan, dan siap berjihad melewati resiko dari bersaksi. Dan Allah menyiapkan pahala yang besar, jannah bagi mereka yang siap menegakkan kesaksian, meskipun banyak orang sudah mengingatkan jangan bersaksi benar, kami semua akan membuat kerugian padamu. Lah, kita lebih takut rugi di hadapan Allah daripada bahaya yang ada di hadapan mata. Ish kariman au mut syahidan, hiduplah mulia atau mati sebagai syuhada. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada yang mau didiskusikan? Bapak Ibu, sektor kanan ada, sektor tengah satu, sektor kiri. Baik, sektor tengah mewakili semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Ustaz, untuk bersaksi palsu itu jika yang bersangkutan kemudian bertaubat, taubatan nasuha, itu apa yang harus dia lakukan? Kalau misalnya orang berhutang kan, dia harus membayar hutangnya terlebih dahulu sebelum bertaubat.
Tapi kalau untuk yang sudah terlanjur memberikan saksi palsu dan dia akhirnya taubatan nasuha, itu bagaimana langkah-langkahnya? Kemudian yang kedua, yang bersaksi palsu ini ganjarannya itu apakah langsung dia dapatkan di dunia, apakah nanti di akhirat, ataukah di keduanya? Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, setiap dosa yang kaitannya dengan manusia, prinsipnya adalah ridha Allah bergantung pada ridha manusia. Maka kalaulah gara-gara persaksian kita, misalkan saudara kita dihukum mati, berarti terjadi pembunuhan, terjadi kematian, nyawa hilang, maka kita wajib untuk membayar dam sesuai membayar diat kepada keluarganya sesuai permintaannya. Ya. Nah, itu diharapkan. Ya, karena kita telah menyebabkan kematian pada seseorang gara-gara kesaksian kita. Kalau gara-gara kesaksian kita akhirnya bisa menyelamatkan orang yang tidak dihukum mati tapi dihukum penjara, dan sebaliknya kita yang dipenjara, itu lebih baik. Bahagia di penjara. Penjara sekarang enak-enak, ya kan? Penjara santai, kita tenang dan membayar nilai kerugian yang diminta oleh sahabat kita yang telah malu bertingkat-tingkat. Kan bukan hanya di penjara masalahnya itu. Di penjara, malu di sosial media, dipublikasikan, itu kan panjang ceritanya. Kehormatan itu dikembalikan. Tapi hidup dalam kondisi plong itu lebih baik, gitu. Artinya adalah taubatan nasuha itu wajib diikuti dengan menyelesaikan urusan. Kalau korupsi, kita mengembalikan harta itu nggak mesti diketahui oleh KPK, nggak mesti. Ya, nggak mesti Pak KPK saya dulu mencuri loh. Nah, itu nggak mesti begitu. Tapi yang penting uangnya dikembalikan. Nah, pertanyaan bagaimana cara mengembalikan? Nah, itu kan kalau dengan satu orang boleh. Kalau banyak orang, gimana cara mengembalikan? Ke lembaga mana yang menyediakan pengembalian diam-diam? Oh, diam-diam gitu kan? Kalau nggak diam-diam, ya resiko kita pasti ditangkap. Tapi itu juga masih lebih baik daripada kita menyimpan sesuatu harta yang kemudian dia tidak menjadi bagian kita. Maka taubatan nasuha itu diikuti dengan menyelesaikan apa yang kita ambil, mengembalikan apa yang telah kita ambil berupa kehormatan manusia, harta manusia diganti dengan diat dan seterusnya. Nah, itulah dampak dari kesaksian. Makanya rumit, berat. Sebelum itu terjadi maka kita bersiap-siap. Kalau suatu ketika kita dijadikan saksi atau ditakdirkan jadi saksi, suka tidak suka, memang Allah sedang membuat rencana kehidupan yang berbeda untuk kita. Dan cara Allah untuk membalas sebuah perbuatan itu, jawabannya bisa semuanya. Dia bisa dibalas di dunia, dia bisa dibiarkan di dunia, gitu. Nah, yang dibiarkan di dunia itu nanti masuk dalam pembahasan istidraj, dibiarkan di dunia. Tapi ada juga yang dibalas di dunia. Balasannya juga bisa dua, bisa balasan untuk dirinya, bisa juga balasan untuk keluarganya, gitu. Nah, itu semua nanti ada pengkajiannya. Karena itu, misalkan seseorang yang senang berzina, terdapat satu teks yang bisa dimaknai ke arah sana, bahwa kalau kita laki-laki sedang berzina, dikhawatirkan anak kita nanti juga memiliki gangguan-gangguan yang kaitannya dengan perzinahan kita. Gitu. Nah, itu berarti dampaknya bukan kepada kita, tapi kepada anak kita. Ada juga yang dampaknya kepada kita, ya, atau ada juga yang dampaknya memang nanti di akhiratnya Allah yang sudah jelas. Karena itu berhati-hatilah dengan apa yang kita lakukan hari ini, karena boleh jadi tidak hanya kita yang akan merasakannya, tapi juga mungkin orang-orang di sekitar kita. Demikian, wallahu ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita 1 jam ini menjadi satu sebab kemuliaan Allah Subhanahu wa taala untuk diri Bapak Ibu semuanya, istiqomah, diwafatkan husnul khatimah, berkumpul di jannah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
In uridu illa al-islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.